ya kita jangan gampang mengatakan bahwa aku akan melakukan ini besok. Nah, jangan gampang ngomong gitu. Intinya gitu. Karena belum tentu. Jadi ini yang seringkali tidak dipahami oleh kita. Kita seringkali lupa bahwa yang menentukan kita besok masih ada atau enggak itu bukan kita. Yang menentukan besok kita masih ada atau tidak itu Allah. Jangankan besok. 1 detik, 1 menit ke depan itu loh kita enggak tahu. Nah itu. Sehingga Allah melarang kita untuk, wis pasti aku besok datang ya, pasti. Atau ini besok aku lakukan ini ya. Itu enggak boleh kita ngomong gitu. Memastikan sesuatu yang di luar kuasa kita, apa yang di luar kuasa kita? Ya kita enggak tahu apakah nanti malam atau besok itu kita masih ada. Itu masalahnya. Nah, kalau ternyata kita sudah memastikan besok pasti kita lakukan, ternyata besok enggak ada. Lah ya gimana? Tuh. Nah, sehingga menurut saya kita harus mengikuti saja bagaimana Allah memberi kita aturan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghoda. Jangan kamu mengatakan ini pasti aku lakukan besok. Padahal besok itu kan lebih mungkin lah. Nah ini jangan. Wis bulan depan wis. Bulan depan wis. Pasti. Itu. Jangan. Lalu gimana? Allah menyatakan illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki. Nah, ini loh yang seringkali sudah enak-enak cara penulisannya bener kok dirubah-rubah. Insya Allah itu bukan pakai shot. Insya Allah itu pakai apa? Shin. Ini loh. Jadi dari kata ini ayyasha Allah, sya'a, insya'a, jika Allah menghendaki, pakai shin. In jika sya'a menghendaki Allahu Allah. Insya Allah. Saat dulu ya penulisannya begitu. Kadang-kadang dirubah insya Allah gimana. Jadi sya Allah dari kalimat ini jika Allah menghendaki. Kan dari kata yasha, sya'a yasha'u, jadi sya'a itu menghendaki. Makanya insya Allah jika Allah menghendaki. Artinya sebagus sebaik apapun rencana kita itu tetap saja yang memiliki domain untuk mengiyakan, memastikan itu Allah. Begitu. Paradigma berpikir kita itu begitu. Beda dengan orang lain, ya, dengan orang yang tidak percaya akan qadha dan takdirnya Allah. Beda. Kita ini orang-orang yang beriman akan qadha dan takdirnya Allah. Ini pelajaran terpenting hari ini itu ya. Jadi supaya kita itu ka'annaka tamutu ghodan itulah. Jadi i'malu lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa i'malu lil akhirataka ka'annaka tamutu ghodan. Jadi kesemangatan kita ketika kita bekerja untuk dunia itu menjadi santai kita. Kenapa? Karena masih ada waktu, gitulah. Tapi kalau kita berpikir dan berbicara untuk bekerja untuk akhirat kita, itu kita seolah-olah mati besok. Sehingga semangat banget. Jadi orang-orang beriman itu yang percaya akhirat itu harusnya bekerjanya lebih keras,
bekerjanya lebih gigih, lebih diburu waktu. Karena merasa tidak punya waktu, merasa waktunya itu sedikit. Wal asr, demi waktu yang singkat, begitu. Nah, konsep ini diterapkan juga ketika orang beriman itu berjanji, aku akan melakukan ini jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan. Cara berkatanya begitu. Jika Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya enggak. Gitu. Jadi itu juga sebagai benteng tawakal. Selain benteng kita kepada mereka yang kita janjiin, supaya kita juga tidak dituntut kalau meleset, tapi juga tawakal kepada diri kita. Jika kita menetapkan target-target tertentu, ternyata tidak ada, maka kalimat insya Allah yang sudah kita lakukan, kita ucapkan sebelumnya itu menjadi rujukan. Oh ya, berarti Allah belum mengizinkan. Tuh. Tapi hati-hati. Kita mengatakan insya Allah itu jika kita sudah menyiapkan itu 90% ke atas iya gitu loh. Jangan kemudian kita sendiri nggak yakin akan melakukan itu terus ngomong insya Allah lah. Loh, ya jangan gitu. Kita janji. Datang ya, besok ya. Insya Allah aku datang. Sebenarnya di kita itu kurang dari 50% yakin bahwa bisa datang. Nggak boleh ngomong insya Allah itu. Itu namanya mengkambing hitamkan Allah itu. Wong sampean jelas, misalnya ya, sampean janjian jam 9 tuh. Padahal jelas sampean jam 9 itu udah janjian sama 5-6 orang. Sampai 6 orang. Lalu janji lagi jam 9 juga. Asumsinya nanti bisa diwariwi secepat kilat naik buruk. Padahal tempatnya berbeda. Lalu ngomong insya Allah. Terus besok nggak bisa datang. Wah berarti Allah belum mengizinkan. Nggak bisa gitu. Perencanaan ente yang buruk kok terus Allah nggak mengizinkan gimana? Enak logis ya misalnya. Zaman janjian orang di Bojonegoro. Lalu janjian orang lagi di Sidoarjo. Di jam yang terpaut cuma 30 menit. Nah ini kan nggak mungkin. Terus sama ngomong insya Allah. Terus besok nggak tepat waktu. Wah berarti Allah belum mengizinkan. Nggak boleh gitu. Bojonegoro, Sidoarjo itu minimal 2 jam. Minimal. Berarti kan zaman kalau mau bikin janji di Bojonegoro jam 8, maka sekurang-kurangnya dengan asumsi macet segala macam, maka di Sidoarjo jam 11 lah. Kasih spare 1 jam itu kalau normal 2 jam perjalanan. Begitu. Itu baru zaman boleh ngomong insya Allah. Artinya kalau ada macet padahal zaman sudah ngasih toleransi 1 jam, tapi nah itu di luar kemampuan sampean namanya. Itulah. Jadi jangan kemudian insya Allah itu sesuatu yang sampean sendiri tidak tahu. Sampean utang orang 1 miliar, gitu kan? Terus insya Allah lah saya sahur. Padahal dompet sampean hanya ada berapa? 1 juta. Nah ini bukan insya Allah namanya. Itulah. Jadi insya Allah. Jadi insya Allah itu sebagai backup terakhir ketika kita merasa bahwa sudah direncanakan dengan baik. Direncanakan dengan sangat rinci. Gitu, baru ngomong insya Allah. Ada satu contoh dulu. Ya. Jadi waktu saya pertama ke Bali. Ini kisah waktu saya pertama ke Bali, wes.
Jadi saya pertama ke Bali itu, hari pertama itu enggak tahu apa-apa ya. Waktu pas berangkat itu juga nggak tahu apa-apa. Nah, begitu nyampe di Bali, itu ngalor ngidul gitu ya, selama 1 bulan itu, selama 1 minggu itu. Lalu begitu menginjak minggu kedua, karena saya memang terbiasa ya membuat rencana itu tertulis gitu. Jadi plan what you do, kan gitu. Write what you plan and do what you plan. Gitu Pak Jo. Pak Jo tahu ini mesti ya. Apa tadi Pak Jo? Rencanakan, kemudian lakukan yang Anda rencanakan. Kurang lebih begitu, guys. Nah, pokoknya intinya ngono lah. Jadi plan itu rencanakan what you are going to do, apa yang akan kamu lakukan. Tapi jangan hanya rencanakan, write down what your plan. Jadi tuliskan apa yang kamu rencanakan, itu tuliskan, jangan cuma diangan-angan. Lalu do what your plan. Lalu lakukan benar, jangan hanya ditulis rencananya itu, gitu loh. Nah, waktu itu saya ke Bali, terbiasa saya kemudian bikin mapping analisis. Jadi bikin analisa area. Saya bikin analisa tentang bagaimana strategi plus minus apa segala macam. Wes, termasuk langkah dalam 1 tahun pertama, langkah kedua, target langkah pertama, bagaimana cara mencapainya. Saya masih ada itu, 2010 itu. Termasuk di dalamnya, itu kan mengingat situasi dan sebagainya, dalam asumsi saya dengan langkah yang terinci seperti ini, sistematis itu, logikanya baru bisa sholat berjamaah di sini itu setelah 5 tahun lah. Itu. Waktu itu. Dan punya masjid atau musola sendiri itu ya antara 7 sampai 10 tahun itu. Itu asumsinya. Dengan langkah-langkah yang diperkirakan logis, metodologis lah. Gitu. Dengan berdasarkan analisis strength, weakness, opportunity, and threat yang ada itu. Nah, ternyata Pak Wid, enggak gitu sama Allah. Jadi saya tahun pertama itu sudah dikasih Allah dimampukan oleh Allah untuk bikin Jumatan. Udah ada tempat. Nah itu akhirnya apa? Saya tidak berani mengatakan itu keberhasilan saya. Kenapa? Ya karena justru ternyata kalau dalam asumsi saya berhasilnya sekian tahun. Ternyata oleh Allah dimampukan untuk lebih cepat. Berarti kan semata-mata karena karunia Allah. Nah itu. Makanya ketika meskipun sehebat apapun sampean dalam hal manajemen risiko, manajemen perencanaan, manajemen organisasi, sama itu tetap dan saya harus menyandarkan bahwa yang bikin faktor kita sukses itu adalah insya Allah. Jika Allah menghendaki. Supaya kita tidak terjebak pada kalimatnya Qorun yang kemarin sudah kita bahas ya. Kalimatnya Qorun yang ada pada apa? Oh belum kita bahas di sini ya kemarin ya. Tentang sombong itu. Di kajian akad ya. Jadi Qorun itu kan merasa bahwa kekayaannya, kesuksesan bisnisnya itu karena ilmunya. Itulah.
Bukan karena Allah mengizinkan begitu, tapi karena ilmunya, karena hebatnya perencanaannya, strategi dan teknik bisnisnya. Itu. Nah, itu yang akhirnya menjadikan manusia hancur. Maka kalimat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan ini juga memberi kita arahan supaya kita ketika gagal tidak mutung, tidak putus asa, ketika berhasil tidak jumawa sombong. Itulah bahwa ketika sampean dan saya sudah berikhtiar maksimal, ternyata belum dikasih Allah sukses, ya sudah, berarti memang Allah belum mengizinkan. Tapi jangan gini, kerja 3 hari, nganggur 1 bulan, 1 tahun ini mengeluh, terus mengatakan, Allah belum mengizinkan. Mas, tidurnya miringnya salah. Tiap hari cuma gelumpung, enggak ngelakuin apa-apa. Terus ketika ditanya, kok enggak punya duit? Ini ujian dari Allah. Ya apa maksudnya? Oh, enggak pernah kerja, enggak pernah berusaha keras. Enggak gitu caranya, Mas. Dalam memahami yang namanya insya Allah itu. Kalau saya dan sampean sudah jungkir balik upaya, kerja keras, mencari rezeki yang ini kan Allah, terus dapatnya ya sebegitu saja. Ya itu baru kita mengatakan itu karena memang Allah belum mengizinkan. Ya, jadi supaya kita benar di dalam memahami ini. Wadhkur rabbaka idza nasita qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba hadza rasyada. Dan katakanlah, kata Allah, ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat kebenarannya daripada ini. Maka ketika misalnya sampean janji atau apa lalu lupa dan lain sebagainya, itu selalu mengingat Allah. Selain beristighfar, juga minta agar diberikan petunjuk terhadap segala persoalan yang kita hadapi. Walabithu dalam terutama Nabi Muhammad SAW pun diingatkan itu supaya dalam kisah Ashabul Kahfi itu lebih dekat dengan fakta sebenarnya, fakta sejarah. Walabithu fi kahfim salasamiatin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua itu selama 300 tahun dan ditambah lagi 9 tahun. Jadi 309 tahun. Wih, 3 abad dulu. Waduh. Tidur 3 abad ini bagi yang suka tidur kayaknya puas. Jadi nggak main-main, tidur nggak cuma semalam suntuk, tapi tidur berapa? 3 abad. Ternyata tidur, bangun juga bajunya tetap sama. Ya. Enggak ada, wajahnya tetap muda dia. Wallahu a'lam seperti apa itu Allah menciptakan kondisi suhu, kelembapan dalam gua itu sehingga mampu menjaga baik kain, baik tulang dan sebagainya, metabolismenya seperti apa. Kalau kemarin di wanuqallibum dan kita bolak-balikkan, jadi ternyata enggak kok dibiarkan diem gitu aja, tapi dibalik sana, balik sini. Mungkin Allah punya cara ya, supaya organ-organ tubuh itu masih tampak beraktivitas. Sementara di dalamnya ya seperti kemarin kita bahas bersama, ternyata regenerasi sel itu sangat dimungkinkan secara teoretik. Tetapi meskipun sampai sekarang ahli anatomi, ahli ginekologi belum mampu memecahkan itu ya. Tetapi sangat mungkin secara teori. Walabithu fi kahfim salasamiatin sinina wazdadu mereka 309 tahun di dalam gua itu. Nah, pelajaran yang bisa kita petik kemarin adalah tentang bahwa ya'lamu anna wa'dallahi haqqu anna sa'ata la raiba fih, supaya kamu yakin dan tahu bahwa janji Allah pasti benar dan supaya kamu yakin bahwa kiamat itu ada. Walillahu a'lamu bima labithu, katakanlah Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka menetap di dalam gua itu. Lau ghaibus samawati wal ardi, bagi Allah lah
segala pengetahuan yang gaib tentang apa yang ada di langit dan yang di bumi. Absir bihi wa asmi'. Alangkah terang penglihatannya Allah terhadapnya dan alangkah jelas pendengaran Allah terhadapnya. Malahum min dunihi mi waliyin. Maka tidak ada selain Allah seorang penolong pun, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan Allah tidak mengambil sekutu di dalam setiap keputusan atau ketetapan-ketetapannya. Watslu ma ukhya ilaika min kitabi rabbika. Maka Muhammad, kata Allah, bacakanlah ayat-ayat atau kitab Allah ini yang diwahyukan kepadamu. Bacakan saja. Ya, meskipun waktu itu tantangannya sangat berat ya, untuk menghadapi semua itu. Karena memang menyampaikan wahyu Allah sesuatu yang tidak ada hurufnya, tidak ada kitabnya, tidak ada tulisannya, ya tidak gampang orang untuk percaya. Ya kan? Maka tetapi kata Allah, sampaikan saja Muhammad. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan mendapati selain dari Allah seorang tempat atau tempat berlindung. Yang perlu dicatat, jadi asbabun nuzul dari ayat 23 ya. Asbabun nuzul dari ayat 23 sampai 25 ini di sini disebutkan bahwa asbabun nuzul dari ayat 23 sampai 24 itu adalah diceritakan oleh Ibnu Abbas. Dia berkata bahwa orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah SAW menanyakan kisah pemuda-pemuda zaman dahulu yang pergi ke gua. Jadi sebenarnya kisah Ashabul Kahfi itu sudah menjadi cerita rakyat lah. Nah, orang Quraisy coba ngecek apakah Nabi Muhammad tahu hal itu. Nah, sehubungan dengan itu, dengan tergesa-gesa beliau mengatakan, besok akan aku jawab pertanyaanmu. Gitu Nabi Muhammad itu. Waktu itu begitu. Sudah, besok aku jawab pertanyaanmu. Waktu itu Nabi Muhammad yakin besok akan diberi Allah wahyu gitu loh. Nah, ternyata bahkan setelah 15 hari, wahyu itu tidak kunjung turun. Ini wahyu tidak kunjung turun. Maka ayat 23 dan 24 ini turun sebagai peringatan agar jangan tergesa-gesa berjanji sebelum wahyu turun. Maka apabila berjanji, sertailah dengan ucapan apa? Insya Allah, jika Allah menghendaki. Itu. Jadi asbabun nuzulnya begitu. Justru ini kan menjadi peringatan buat kita. Kalau Rasulullah Muhammad SAW saja pernah ditegur Allah dalam hal itu, jangan Muhammad, jangan mengatakan, ternyata betul. Jadi pernah berjanji, sudah besok tak jawab. Asumsinya adalah bahwa besok pasti ada wahyu untuk menjawab berapa lama Ashabul Kahfi dalam gua itu. Ternyata besok tidak datang, sehari tidak datang. Oh, orang kafir Mekah, tahu apa Muhammad gitu. Malah dalam kisah lain disebutkan Muhammad telah kehilangan Tuhannya. Muhammad sudah tidak dipedulikan Tuhannya. Wah, sangat galau itu Rasulullah itu. Maka ayat 23-24 ini memberi peringatan kepada kita lewat Nabi Muhammad SAW bahwa jangan memastikan sesuatu sebelum kalian mengucapkan insya Allah. Sampai 15 hari itu baru kemudian turun petunjuk tentang Ashabul Kahfi itu. Ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ada? Permisi Gus. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Tentang lain dari pengajian ini Gus, masalah hutang piutang. Umpamanya si A punya utang kepada
si B, Gus. Sebelum meninggal dunia, si A itu tadi sudah wasiat kepada kepada ahli waris. Dan ahli waris pun sudah sanggup melunasi. Suatu saat si A meninggal, Gus. Tapi dalam proses pembayaran utang si A, dari ahli waris itu enggak seketika lunas, Gus. Berangsur. Dan pertanyaannya, apakah walaupun toh ahli waris sudah sanggup melunasi, tapi dalam konteks berangsur, apakah si arwah si A itu tadi Sudah bebas. Sudah dalam hal bebas. Jadi sudah bebas, Mas Amino. Intinya adalah mayit itu sudah ada yang nanggung. Artinya kalau sudah nanggung, mayit itu sudah tidak punya beban terhadap manusia yang dihutangi. Karena beban itu sudah dialihkan kepada ahli waris yang menyanggupi untuk membayar. Meskipun berangsur, tapi kan tanggung jawabnya sudah kepada ahli waris. Sehingga arwah ini sudah bebas dari tanggungan hutang. Dia sudah selesai. Nah, yang tidak selesai adalah ketika para ahli waris ini tidak ada yang bertanggung jawab. Tidak mau tanggung jawab. Nah, itu yang kemudian menjadikan para almarhumah ini terkatung-katung dia. Itu. Makanya Rasulullah Muhammad SAW ketika menyolatkan itu nggak jadi ketika diberitahu bahwa itu punya hutang. Tetapi begitu Rasulullah dawuh bahwa disampaikan oleh Allah, kamu boleh nyolati kalau kamu mau nanggung hutangnya. Nah, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para ahli warisnya. Dan ternyata ada yang bisa menyanggupi itu. Maka Rasulullah kemudian baru menyolatkan. Waktu itu Rasulullah yang menyanggupi hutangnya itu. Itu. Jelas nggak? Gus, matur suwun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ada Gus, lagi? izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau kita tidak bilang insya Allah itu dosa? Pertama. Kedua, kalau misalnya dosa, apa ada cara untuk mentobatinya? Selama ini kita kan sering lah lupa, tahu-tahu besok ya, lusa ya, yang terus nggak jadi. Ngapunten Gus. Oke. Jadi pertama gini Mas Ayu. Ini bukan tentang dosa atau nggak dosa ya. Kita mengucapkan insya Allah itu bukan tentang dosa, tapi justru dosanya adalah ketika tidak menepati janji. Nah ini tuh. Nah, kita tidak menepati janji itu dosa. Tetapi sampean menjadi tidak berdosa ketika sebelumnya ada dua syarat tuh. Ketika bisa meleset itu karena sampean terhindar dari dosa kalau pertama sudah upaya keras. Yang tadi saya bilang 90% itu harusnya bisa. Tapi ternyata ada hal yang lain di luar itu. Dan yang kedua sudah mengatakan insya Allah tadi. Jadi dosanya bukan karena tidak mengatakan insya Allah. Tetapi ketika kita tidak menepati janji. Yang tidak mengucapkan insya Allah. Itulah. Maka sampean terbebas dari dosa. Tapi bukan terbebas dari tanggung jawab loh. Tanggung jawab tetap harus ditunaikan. Itu ketika kita tidak ada niatan ingkar janji, kita juga sudah berupaya keras untuk benar-benar menepati janji. Secara logika juga sebenarnya harus terpenuhi itu karena kita punya tabik apa-apa segala macam. Lalu kita juga sudah mengatakan insya Allah sebelumnya. Lalu ternyata ada hal-hal unpredictable thing, sesuatu yang di luar prediksi kita. Nah itu loh yang kita itu terbebas dari dosa ingkar janji. Kenapa? Karena itu sudah di luar domain kita. Nah maka yang seperti itu bukan karena tidak mengucapkan insya Allahnya, tapi karena ingkar janji, karena tidak mengucapkan insya Allah. Gitu loh. Gitu loh Ayu. Pak Syawi, Pak Slamet tadi. Ya, itu. Oke, nggak terus. Oke.
Oke? Sekali lagi, saya rasa cukup ya. Ada? Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Saya ingin akhiri kajian kita dengan gini dulu ya. Dunia ini makin nggak karu-karuan. Sama perilaku manusia ya. Orang tidak punya malu, tidak punya... Kan kalau orang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berdosa ya. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah keliru ya. Orang yang beriman itu adalah orang yang berdosa, menyadari lalu bertaubat. Dan yang terpenting adalah yang walam yusirru ala ma fa'alu. Yang tidak mengulangi perbuatannya. Orang yang baik juga begitu. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang yang salah, muhasabah, introspeksi diri, lalu memperbaiki diri. Itu orang baik begitu. Nah sekarang ini kita disuguhi atraksi-atraksi jumpalitannya. Baik para selebritas, artis, para aktivis-aktivis, para politisi yang mempertontonkan tidak lagi malu untuk pertama berbuat keliru, malah hahaha sombong. Yang kedua, juga tidak ada niatan untuk berhenti dari itu, tapi ingin mengulangi lagi. Kenapa? Karena dianggap biasa itu. Nah saya dan sampean ajak yuk membentengi diri, kita sendirilah dan minimal keluarga kita, untuk ayo punya malu dulu. Malu jika keliru, dan juga itu tadi, memiliki ciri orang beriman. Bukannya kita tidak pernah berdosa, tapi ketika berdosa itu sadar, bertobat, lalu tidak mengulanginya lagi. Dan kita juga yuk menjadi orang yang baik. Bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi ketika salah, muhasabah, kemudian sadar itu, lalu melakukan upaya-upaya istighfar dan perbaikan. Telur, saya rasa itu supaya hidup kita tidak, itu loh, lihatlah jumpalitannya orang na'udzubillah min dzalik ya. Kita yuk waqina syarra ma qadait wa la taj'alna fil qaumidz zalimin. Jangan jadikan kami menjadi golongan orang zalim ya Allah. Makanya itu kalimatnya ku anfusakum wa ahlikum nara. Jauhkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya, jahatnya perilaku manusia ya, kedolimannya. Bukan hanya dari kedoliman mereka, tapi kita jangan sampai terlibat dolim. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, berkah Alhamdulillah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fi lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al akhirin. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma da'fana al-bala wal waba qad nasina min Rabbana najina wa lana ashabina. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna bismillah. Rabbana ja'alna muslimina laka wa tiratan muslimin laka wa arina. Allahumma afriq lana sabra wa sabbit lana al-khasina kafiran wa fatir as-samawati wal alimul ghaibi wa syahadati rabbana. A'udzu billahi min syaitanir bala wal batar kisyaqwa summa wa syamatatil a'da Allahumma salli ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ana rabbil izzati wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kasih guru. lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ikirna min nafsina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin.